Pak Deddy, bisa dikatakan Ya. Anda adalah pejuang toleransi beragama. Tapi di tengah perjuangan itu banyak sekali cobaan. Orang mengatakan Anda kafir, orang kemudian memberikan ancaman kekerasan fisik terhadap Anda, dan juga berbagai macam kritik dan juga serangan, baik itu verbal maupun fisik kepada Anda. Menurut seorang Deddy Mulyadi, apa sih sebenarnya toleransi beragama itu? Kok sampai reaksinya begitu frontal begitu? Ya, yang pertama saya belum kategori pejuang lah. Saya hanya orang yang melakukan sesuatu yang semestinya dilakukan sebagai seorang pemimpin. Dalam sebuah negara berdasarkan Pancasila memiliki dasar yang sangat kuat menjaga toleransi di Indonesia. Toleransi adalah sikap saling menghargai. Sikap saling menghargai ini berangkat dari sebuah pemahaman yang ada dalam hati setiap manusia. Karena bagi saya persoalan manusia dengan Allah itu adalah sikap yang sangat personal dan adanya di hati. Dan hubungannya vertikal. Iya, begitu. adanya di hati. Karena adanya di hati, maka itu urusan Allah yang menilai. Seseorang itu dianggap beriman dan tidak beriman. Bukan manusia lain, Pak? Ya, itu dari sisi spiritualitas. Oke. Tetapi dari sisi sosial tentunya keimanan bisa terlihat dari sikap kehidupan keseharian. Sikap empati terhadap penderitaan orang lain. Sikap selalu menjaga ketertiban dalam keseharian. Sikap mencintai alam, sikap mencintai sesama manusia, bersikap saling menghormati satu sama lain. Itu adalah prinsip-prinsip sosial yang dirasakan dari keimanan seseorang. Kalau Pak Deddy melihat kenapa saat ini semakin banyak orang yang tidak toleran? Ya, sebenarnya kan intoleransi ini baru lahir setelah reformasi. Sebelum reformasi waktu itu mungkin karena negara begitu kuat pengawasannya, di mana jaringan negara termasuk militer mengontrol seluruh aktivitas masyarakat. Pak Harto membuat ekstrem kiri dan ekstrem kanan, sehingga semuanya berjalan dalam sebuah koridor negara yang orang memang takut berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kehendak kekuasaan pada waktu itu. Tetapi pada saat ini barangkali karena kebebasan orang untuk berekspresi, kebebasan orang untuk berorganisasi, kebebasan orang untuk menyatakan pendapat di muka umum, itu menjadi sesuatu yang dibuka, maka spirit itu menjadi ada di Indonesia. Ditambah lagi barangkali aspek pembawaan dari misi yang dibawa oleh luar negeri. Gitu kan, sikap-sikap konflik antar agama di luar negeri memberikan impact yang cukup besar bagi Indonesia. Dan seharusnya konflik di luar negeri tidak perlu dibawa ke nggak ada Indonesia. masalahnya dengan kita. Kita coba teliti deh, konflik agama di luar negeri itu pasti didasarkan karena faktor satu, bedanya garis keturunan. Oke. Biasanya itu sangat penting. Garis keturunan itu berimplikasi pada perebutan kekuasaan. Nah, perebutan kekuasaan berimplikasi pada suhu politik pada sebuah negara. Artinya konflik politik pada sebuah wilayah cuman membawa nama agama, itu menjadi konflik yang membawa emosi di sini, seolah-olah itu adalah ada persoalan agama yang begitu besar. Inilah sebenarnya yang harus menjadi bahan analisis kita. Kita harus membedakan mana spirit ketuhanan, mana spirit kemanusiaan yang di dalamnya ada spirit politik yang bersifat lokalitas pada sebuah wilayah. Pak Deddy, Anda dituding sebagai seorang yang kafir. Anda, ini saya frontal saja pertanyaannya, Anda dituding menistakan agama. Iya. Betul tidak tudingan-tudingan itu? Ya, pertama kan saya sudah 2 kali ya menghadapi proses pemeriksaan di kepolisian di Polda Jabar tentang tuduhan penistaan agama, dan kedua-duanya dihentikan karena tidak ada bukti yang cukup untuk mengatakan bahwa saya orang yang menistakan agama. Tapi apa yang Anda lakukan sehingga orang kemudian melemparkan Ya, tudingan itu sebenarnya kan ada pernyataan-pernyataan yang sering saya keluarkan, yang sebenarnya kalau diteliti pernyataan itu bersifat filosofis, ada nilai-nilai substansial yang terkandung di dalamnya. Sampurasun misalnya, ya kan, Pak. yang orang menafsirkan itu menjadi sesuatu yang sangat material, kan sangat susah. Nah, dialog-dialog yang bersifat filsafat dibawa ke ranah-ranah dialog yang bersifat syariat, itu kan nggak akan nyambung. Nah, sampurasun misalnya, saya memahami lah, orang Batak itu kan punya horas. Nah, kemudian saya memahami kok orang Sunda kok punya sampurasun kok nggak pernah diucapin ya. Ya, orang makanya, Jawa punya kulonuwun. Kulonuwun. Nah, sehingga saya mulai 2003 ketika saya jadi wakil bupati itu, setelah saya mengucapkan Assalamualaikum, maka saya mengucapkan sampurasun sebagai refleksi bahwa saya adalah pemimpin orang Sunda yang ingin menyampaikan pesan-pesan leluhur kita, orang Sunda menyebutnya karuhun. Sebagai nilai-nilai adaptif yang memiliki makna falsafah yang sangat kuat, dan itu
harus kita laksanakan bagian dari ajaran kebudayaan. Ini artinya Anda melihat prinsip-prinsip kebudayaan dengan prinsip-prinsip keagamaan tidak seharusnya dicampur aduk dan dipercomplicate. Kalau saya sih memahami agama itu sifatnya transendensi. Karena sifatnya transendensi, agama itu ruh. Karena agama itu ruh, dia masuk ke dalam relung jiwa. Karena relung jiwa pasti agama mewarnai perilaku kehidupan kemanusiaan. Sehingga bagi saya agama itu ada dalam perilaku kehidupan gitu loh. Bukan dalam persoalan perdebatan kelompok, bukan pada persoalan perdebatan paham gitu. Bagi saya keimanan seseorang itu bisa dinilai dari perilaku dia keseharian. Dia sayang nggak sih sama orang-orang miskin? Dia menyayangi anak-anak yatim nggak sih? Kemudian kepemimpinannya mengutamakan kepentingan rakyat atau tidak? Bagi saya itulah agama. Islam di mata seorang Deddy Mulyadi seperti apa? Islam dalam pandangan yang saya miliki, dalam keterbatasan pandangan saya, adalah sebuah nilai di mana manusia menyerahkan diri secara total pada Allah. Menyerahkan diri secara total pada Allah itu tidak ada pengakuan dalam dirinya. Dia tidak mengakui ilmu yang dimilikinya, sehingga tidak ada kesombongan karena ilmunya, dan tidak mentransaksikan ilmu menjadi nilai-nilai material yang bersifat transaksional. Dia menjadikan kekayaan bukan dirinya, tapi kekayaan yang diserahkan pada Allah. Ketika Allah memerintahkan untuk diberikan, dia berikan. Bahkan dia tidak memiliki selembar helai rambut pun yang dimiliki pasrah. Totalitis kemanusiaan, itulah Islam. Banyak patung-patung di Purwakarta kemudian yang dipermasalahkan dikarenakan Islam tidak menyukai adanya patung-patung begitu. Kemudian Anda juga dirumorkan begitu ada, saya tidak tahu benar atau tidak, kedekatan khusus dengan keturunan Nyi Roro Kidul atau seperti apalah itu rumor ya. Bagaimana Anda menjawab tudingan-tudingan ini, patung-patung dan juga kedekatan Anda? Yang pertama kalau ngomong persoalan patung, negara kita kan berdasarkan Pancasila. Karena negara kita berdasarkan Pancasila, patung ini bukan barang baru. Kodam 3 Siliwangi itu punya patung, namanya patung Siliwangi, yaitu harimau. Kemudian Kostrad punya patung namanya Pasopati. Di Jakarta dari dulu patung sudah berdiri dengan kokoh. Cuman memang saya agak aneh ketika saya bikin patung kok ributnya luar biasa. Bahkan bagi saya patung adalah lambang kecerdasan orang Indonesia. Orang Indonesia bikin patung untuk diapresiasi sebagai nilai estetika, pemanis sebuah ruangan, pemanis sebuah halaman. Nah, tidak untuk sesembahan. Jadi bagi saya orang Sunda itu cerdas. Patung tidak untuk disembah, karena tidak punya sejarah orang Sunda nyembah patung. Ini artinya patung-patung ini hanya adalah ekspresi kebudayaan masyarakat ekspresi kebudayaan masyarakat Sunda, yang masyarakat Sunda terpengaruh oleh kebudayaan Jawa mungkin, terpengaruh oleh kebudayaan yang lain, sehingga orang Sunda misalnya bikin patung wayang golek. Di Purwakarta ada namanya Paleret, dan itu dari dulu terkenal dengan kerajinan bikin patung celengan Semar. Itu kan gerabah berbentuk wayang Semar. Nah ini artinya bukan hal yang baru dan nggak ada problem dari dulu. Kok kenapa baru ribut sekarang? Gitu loh. Nanti saya akan tanyakan bagaimana tanggapan, Anda pasti memiliki tim yang mengukur bagaimana opini atau tanggapan masyarakat terhadap Anda. Yang penuh dengan kontroversi, dianggap banyak orang nyeleneh, dan juga dikutuk banyak orang. Kami akan tanyakan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Ramadan dan Newsmaker.